rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat sekitar, paling tidak. Ya. Hari ini kita pertama-tama saya mereview perkuliahan minggu yang lalu, kemudian dilanjutkan dengan materi prestasi dan juga wan prestasi. Setelah itu dengan bentuk-bentuk perikatan. Setelah bentuk-bentuk perikatan, kita akan bahas hapusnya perikatan yang diatur di 1381 BW. Minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa perikatan yang lahir karena kehendak para pihak yang biasa populer di masyarakat dengan sebutan kontrak. Walaupun tidak ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi perjanjian yang lahir atas kehendak para pihak tetap dibatasi oleh 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian mengatur bahwa walaupun para pihak bebas menentukan isi perjanjian ataupun menentukan mekanisme pembuatan perjanjian, tetapi tidak boleh sampai melanggar 4 syarat sah perjanjian, yaitu sepakat, cakap bertindak hukum, hal tertentu, dan kausa yang halal. Syarat sepakat dan cakap bertindak hukum disebut juga sebagai syarat subjektif, sedangkan kausa yang hal tertentu dan kausa yang halal disebut sebagai perjanjian objektif. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satu perjanjian subjektif adalah perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satu perjanjian objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Jadi konsekuensinya berbeda. Terhadap tidak terpenuhinya salah satu perjanjian subjektif, yaitu perjanjian dapat dibatalkan, maka pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya salah satu perjanjian subjektif. Jadi legal standing-nya itu harus dirugikan. Sedangkan untuk tidak terpenuhinya persyaratan objektif yang mengakibatkan batal demi hukum, tidak perlu ada action dari pihak yang merasa dirugikan. Tetapi dalam hal-hal tertentu, toh action dari pihak yang merasa dirugikan juga diperlukan, gitu ya. Nah, tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif ataupun syarat objektif ini memang memiliki akibat hukum yang berbeda. Yang timbul dari salah satu pihak tidak memenuhi prestasi. Di awal perkuliahan kita sudah membahas bahwa prestasi dalam terminologi hukum berbeda dengan prestasi yang merupakan istilah yang populer di masyarakat. Kalau masyarakat populer dengan istilah prestasi sebagai pencapaian, achievement, tetapi dalam terminologi hukum prestasi memiliki arti yang berbeda. Kalau melihat kamus hukum, diartikan di sana prestasi adalah janji.
maka objek hukum perjanjian atau objek hukum perikatan antara para pihak adalah prestasi. Artinya para pihak memenuhi janji yang sudah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi janji, tidak melaksanakan prestasi, maka pihak tersebut melakukan wan prestasi. Ya, jadi lawan katanya prestasi adalah wan prestasi. KUH Perdata mengatur bahwa prestasi itu ada 3 macam. Ini diatur di 1234 BW. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu. Itu yang pertama. Prestasi dapat berupa berbuat sesuatu. Ini yang kedua. Prestasi dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Ini yang ketiga. Jadi bentuk-bentuk prestasi ada 3 berdasarkan 1234 BW. Yang pertama memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Kita lihat dulu prestasi dalam bentuk memberikan sesuatu. Prestasi dalam bentuk memberikan sesuatu. Sebagai contoh adalah perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli, prestasi penjual atau janji penjual adalah menyerahkan barang setelah pembayaran diterima, dan prestasi pembeli adalah menyerahkan uang sebelum menerima barang. Jadi kalau prestasi memberikan sesuatu, ini ada benda yang diberikan, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Ada bendanya. Sedangkan prestasi dalam bentuk berbuat sesuatu, ini tidak ada benda yang diserahkan. Contohnya adalah perjanjian jasa servis, memperbaiki HP. Ya, HP-nya rusak, kemudian dibawa ke service center. Nah, ini artinya prestasinya berupa berbuat sesuatu, bukan memberikan sesuatu. HP-nya diserahkan oleh pemilik HP kepada service center. Itu bukan berarti HP-nya yang diserahkan ke service center, tapi HP itu diperbaiki di service center, tetap menjadi milik pemilik HP. Ya, jadi di sini tidak ada barang yang diserahkan. Contoh misalnya perjanjian renovasi rumah. Tidak ada barang yang diserahkan di sini. Karena prestasinya adalah berbuat sesuatu. Apa yang diperbuat ya tergantung jasanya. Kalau renovasi rumah berarti ya skill untuk merenovasi rumah, gitu ya, keahliannya. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Contohnya, dalam perjanjian sewa menyewa tanah, disepakati dalam perjanjian sewa menyewa tanah bahwa pihak kedua dilarang untuk mendirikan bangunan baik permanen maupun semi permanen
di atas tanah milik pihak pertama. Nah, ini berarti disepakati untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam bentuk apa? Tidak mendirikan bangunan di atas tanah milik pihak pertama. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau salah satunya ingkar janji? Nah, seperti yang disebut di awal, ini disebut sebagai wan prestasi. Ya. Wan prestasi adalah pihak yang tidak memenuhi perikatan, tidak memenuhi janji yang sudah disepakati. Itu namanya wan prestasi. Ya. KUH Perdata mengatur wan prestasi dalam 4 bentuk. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, memenuhi prestasi tapi terlambat. Yang ketiga, memenuhi prestasi tapi keliru atau salah. Yang kelima, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ya, kita lihat satu persatu. Wan prestasi ada 3 bentuk, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Contohnya dalam perjanjian hutang piutang, disepakati bahwa jatuh tempo pembayaran hutang 20 Juni 2021. Tapi debitur tidak membayar pinjamannya sama sekali. Maka ini termasuk pada wan prestasi tidak memenuhi prestasi sama sekali. Disepakati dalam perjanjian hutang piutang tersebut bahwa hutang pembayaran bahwa jatuh tempo pembayaran hutang 20 Juni 2021 secara cash. Ya. Tetapi debitur membayarnya pada tanggal 27 Juni secara cash. Apakah ini wan prestasi? Iya. Walaupun hutangnya dibayar tapi bayarnya terlambat. Nah, ini masuk kategori memenuhi prestasi tapi terlambat. Bisa digugat? Bisa. Ya, segala macam bentuk wan prestasi bisa digugat. Kenapa? Karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Memenuhi prestasi tapi keliru atau salah. Dalam perjanjian hutang piutang tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 27 Juni secara cash, ya, secara sekaligus dan cash. Tapi debitur membayarnya transfer. Sebagian. Nah, ya. Ini memenuhi prestasi tapi keliru, tapi salah. Tidak sesuai diperjanjikan, karena yang diperjanjikan adalah membayarnya secara cash dalam 1 kali pembayaran. Tapi debitur separuh bayarnya, ya, bayarnya separuh. Itu sudah memenuhi prestasi sebetulnya tapi keliru, ya. Udah bayar hutangnya separuh, dikasihnya cash, dikasihnya transfer, ya, padahal disepakati cash. Nah, ini termasuk wan prestasi juga. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah, pihak pertama dalam surat kontrak rumah disebutkan bahwa pihak kedua dilarang untuk memasang paku di dinding rumah milik pihak pertama.
ya sudah dilarang dalam perjanjian, tapi pihak kedua memasang paku. Nah, ini berarti pihak kedua sudah one prestasi. Pihak kedua sudah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ya, ini juga one prestasi. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang tidak bisa dipahami? Kalau tidak ada, saya teruskan dengan materi selanjutnya. Kalau salah satu pihak one prestasi, maka berdasarkan 1267 BW, pihak yang merasa dirugikan dapat memilih beberapa kemungkinan gugatan. Ya, ini diatur di 1267 BW. Yang pertama adalah gugatan pemenuhan perikatan. Yang kedua adalah gugatan pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian. Yang ketiga, gugatan ganti kerugian. Yang keempat, gugatan pembatalan perjanjian timbal balik. Yang kelima, pembatalan dengan ganti kerugian. Nah, ini adalah 5 kemungkinan gugatan yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat pihak yang lain tidak memenuhi janji atau one prestasi. Ya. Saya berikan contoh sebagai berikut. Kita contoh yang pertama dulu ya, pemenuhan perikatan. Bu Nizla memesan 3 mesin cuci dari marketplace, ya contohnya saja Tokopedia ya yang terkenal. Nah, jadi Bu Nizla pesan 3 mesin cuci di Tokopedia. Sudah transfer, tinggal menunggu barang. Dengan estimasi waktu yang diperjanjikan itu 5-6 hari. Ternyata di hari ke-7 mesin cucinya belum dikirim. Ini berarti Tokopedia sudah one prestasi. Bentuk yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Karena Tokopedia tidak memenuhi prestasinya, menimbulkan kerugian bagi Bu Nizla. Sebab 3 mesin cuci itu digunakan untuk usaha laundry. Gitu ya. Nah, Bu Nizla mempunyai hak untuk menuntut Tokopedia memenuhi perikatan. Jadi barangnya harus tetap dikirim. Atau Bu Nizla memilih Tokopedia kirim mesin cucinya, ya tetap kirim mesin walaupun sudah di luar batas waktu yang diperjanjikan, disertai ganti rugi. Kenapa ganti rugi? Karena mesin cucinya nggak datang, usaha laundry Bu Nizla jadi turun omsetnya.
Kalau Bu Nisla pesan mesin cuci yang kapasitas 1,8 kilo, gitu ya, tinggal dihitung aja ganti ruginya. Satu mesin cuci 1,8 kilo. Sehari itu bisa 20 kilo. Dikali 3 hari. Nah, muncullah angka itu untuk ganti rugi. Gitu ya. Jadi ganti kerugian itu harus ada jumlah nominalnya dalam bentuk rupiah. Ya. Atau Bu Nisla memilih ganti rugi saja. Jadi karena mesin cucinya nggak datang-datang, udah 1 hari, sementara konsumen berdatangan terus, ya, nggak mungkin juga terus-menerus menolak, ya. Nah, itu. Padahal sewa tempat laundry juga mahal, kan? Nah, jadi nggak boleh terus. Akhirnya Bu Nisla beli di toko elektronik, nggak mau lagi beli online, lamaan datangnya. Langsung beli ke toko elektronik, saat itu juga diantar. Artinya Bu Nisla nggak butuh lagi mesin cuci yang 3 ini tadi dari Tokopedia, nggak butuh lagi karena udah punya. Nah, maka saya bisa mengajukan gugatan ganti kerugiannya aja. Ya, selama 3 hari saya kehilangan keuntungan karena tidak bisa menerima laundry dari konsumen. Ya. Atau dengan pembatalan perjanjian timbal balik. Sudah 1 hari tidak dikirim, Tokopedia menyatakan permintaan maaf, ya, mohon maaf karena satu dan lain hal mesin cuci tidak bisa dikirim, misalnya karena ada pembatasan PSBB, ya, jadi nggak boleh dari Jakarta ke Tangerang misalnya. Nah, ini bisa dilakukan yang nomor 4, pembatalan perjanjian timbal balik. Oh ya sudah, kalau tidak bisa pun bukan keinginannya marketplace tidak mengantar, ya, tapi karena pemerintah sedang melakukan PSBB itu, maka kemudian saya minta uang saya dikembalikan aja, perjanjian jual belinya kita batalkan aja, biar saya beli mesin cuci yang di daerah Tangerang aja, gitu ya, supaya nggak kena PSBB misalnya. Nah, itu masuk pada pembatalan perjanjian timbal balik. Dua belah pihaknya membatalkan perjanjian, sepakat untuk membatalkan perjanjian. Atau pembatalannya dengan ganti kerugian juga bisa. Ini bentuk yang kelima. Disertai dengan ganti rugi, gitu ya. Ya, sudah 3 hari mesin cucinya nggak datang, sudah 3 hari juga Tokopedia berusaha mengirimkan, ya nggak bisa juga, nggak boleh masuk wilayah, tidak boleh keluar Jakarta, tidak boleh masuk wilayah Tangerang, gitu ya. Nah, pembatalannya dengan ganti kerugian, karena selama 3 hari Bu Nisla usaha laundrynya berjalan tersendat, ya, gitu ya. Banyak laundry pelanggan yang ditolak, gitu, karena mesin cucinya kurang, gitu ya. Nah, ini pembatalan dengan ganti kerugian. Ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau tidak ada, kita masuk pada materi hapusnya perikatan yang diatur di 1381 BW. Apakah perikatan dapat hapus? Dapat. Ya, perikatan dapat hapus. Seperti apa? Seperti dalam keadaan apa perikatan itu bisa hapus? Yang pertama,
sudah ada pembayaran. Ya, jadi kewajiban terhadap perikatan tersebut sudah terpenuhi. Ya, perikatannya hapus. Ya. Yang kedua, perikatan hapus bisa karena pembaharuan utang atau novasi. Pembaharuan utang itu apabila uang yang lama digantikan dengan uang yang baru. Kalau di masyarakat istilah populernya top up. Utang 50 juta, hutang 50 juta, sudah terbayar 45 juta, ditawar lagi oleh bank, mau nambah hutangnya enggak, ini tinggal 1 kali bayar lagi, gitu ya. Nah itu berarti pembayaran utang, novasi. Artinya perikatan yang lama itu sudah hapus, berganti dengan perikatan yang baru, dengan hutang yang baru gitu ya. Yang ketiga, imbalan atau kompensasi. Imbalan atau kompensasi terjadi apabila kedua belah pihak saling mempunyai hutang, maka hutang mereka masing-masing diperhitungkan. Contoh, Eka Putri punya hutang sama Nurvita 100.000 ya. Nurvita punya hutang sama Eka Putri 75.000. Nah, jadi diadakan kompensasi. Artinya sisa hutangnya berapa? Sisa hutangnya Eka Putri ke Nurvita tinggal 25.000 gitu ya. Nah, ini namanya kompensasi. Perikatan juga dapat hapus karena ini yang keempat, percampuran hutang. Jadi ada 9 ya, ada 9 sebab hapusnya perikatan. Nah, kita lagi bahas yang keempat, yaitu adanya percampuran hutang. Percampuran hutang terjadi apabila pada suatu perikatan kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu, menyatu pada satu orang. Contoh misalnya, Revi punya hutang sama Ibnu, ya. Revi Hayati punya hutang sama Muhammad Ibnu. Kemudian Revi menikah dengan Ibnu. Maka terjadilah percampuran harta dalam perkawinan. Jadi hapus hutangnya Revi pada Ibnu. Gitu ya. Nah, ini tidak ada percampuran hutang kalau dalam hukum Islam. Ya. Dari awal harta suami dan harta istri dipisah kalau dalam Islam. Jadi nggak ada percampuran hutang, nggak ada percampuran harta. Kalau dalam Islam, istri berhutang pada suami, suami berhutang pada istri, ya harus dibayar. Gitu ya. Jadi kalau dalam Islam tidak ada harta gunung gini. Itu. Nggak ada. Dari awal sudah dipisah harta suami dan harta istri. Gitu ya. Nah, kalau negara, hukum negara, kalau terjadi perkawinan, maka terjadi percampuran harta. Kalau suami sebelum menikah, Ibnu punya hutang sama Revi, setelah menikah terjadi percampuran harta, hutangnya Ibnu sudah nggak ada lagi, sudah hapus. Demikian juga sebaliknya, Revi punya hutang ke Ibnu, menikah, ya terjadi percampuran harta. Ya, hutangnya Revi ke Ibnu sudah hapus berdasarkan BW.
1381 gitu. Nah, ya. Jadi pakai yang mana nih? Mau pakai hukum Islam apa hukum negara? Ya silahkan aja.